Bab 151. Dengan banyaknya petinggi yang berkumpul, mereka tidak berani berbicara keras sama sekali. Bahkan di wilayahnya, ketika dia memasuki kamar pribadi, dia hanya bisa mengibaskan ekornya di depan Ye Chen seperti anjing pesek, memohon belas kasihan, berharap dia akan melihatnya lagi. Ye Chen melihat bahwa dia sangat pekerja keras, jadi dia tersenyum padanya, mengangguk, dan berkata, "Kamu serius?" Mendengar kata-kata Ye Chen, dia berkata dengan penuh semangat, "Suatu kehormatan bisa melakukan sesuatu untuk Ye. Ye, silakan duduk." Ye Chen mengangguk sedikit, dan duduk di kursi master. Kemudian dia berkata dengan hormat, "Jika Tuan Ye punya perintah, telepon saja ke pintu." Setelah selesai berbicara, dia dengan hati-hati keluar dari kotak dan berjaga di pintu kotak berlian seperti seorang pelayan. Ia juga bisa dianggap sebagai raja bawah tanah Jinling. Tapi saat ini, dia hanyalah seorang bajingan yang tidak bisa naik ke atas panggung. Orang-orang besar yang makan malam dengan Ye Chen semuanya jauh lebih baik dari dia. Sebagai dia tidak memenuhi syarat untuk langsung melayani meja, dan sudah merupakan berkah bagi San Sheng untuk dapat berbicara dengan Ye Chen. Begitu Ye Chen duduk di kursi utama, Song Wanting mengikuti dari dekat dan langsung duduk di kursi kanan Ye Chen. Keduanya dekat satu sama lain, hanya berjarak setengah tubuh, dan Ye Chen bahkan bisa mencium aroma samar tubuh Song Wanting. Menurut aturan di meja makan, orang yang paling terhormat duduk di kursi utama, dan orang setingkat berikutnya duduk di kedua sisi tamu terhormat. Di antara mereka, keluarga Song adalah yang terkuat. Sebagai perwakilan dari keluarga Song, Song Wanting tentu ingin duduk bersama Ye Chen. Oleh karena itu, saat ini, siapa yang bisa duduk di sisi lain Ye Chen telah menjadi objek persaingan di hati orang lain. Qin Gang mendorong Qin Aoxue saat ini, dan berkata kepada Ye Chen sambil tersenyum, "Tuan Ye, Anda adalah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Putri saya Aoxue telah mengagumi Anda sejak lama dan selalu menganggap Anda sebagai idola di hatinya. Kenapa dia tidak duduk juga di meja di sebelahmu? Sajikan teh dan anggur, bagaimana menurutmu?" Begitu kata-kata ini keluar, Song Wanting mengangkat alisnya yang cantik, dan menatap Qin Gang dengan makna yang dalam di matanya. Dan Wang Zhengang diam-diam mengutuk di dalam hatinya, "Kamu anjing tua Qin, kamu sebenarnya ingin menggunakan putrimu untuk lebih dekat dengan Tuan Ye, kamu sangat tidak tahu malu." Alasan utama mengapa Wang Zhengang mengertakkan gigi adalah karena dia tidak memiliki anak perempuan. Dia berpikir dalam hati, "Jika aku, Wang Zhengang, memiliki seorang putri, kapan kamu, Qin Gang, akan keluar dan menjadi liar?" Saat ini, Aoxue juga tersipu, merasa malu. "Meskipun saya juga menyukai Guru Ye, dan ayah saya menyuruh saya memanfaatkan kesempatan ini, tetapi di depan sekelompok orang, itu terlalu memalukan." Namun, meskipun dia merasa malu, Aoxue bukanlah tipe orang yang pengecut, jadi dia hanya berkata secara terbuka, "Tuan Ye, tolong beri Aoxue kesempatan untuk mengabdi." Ye Chen terkejut saat mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ringan, "Karena kamu tega, duduklah di sebelahku." Aoxue segera sangat gembira, buru-buru membungkuk untuk mengucapkan terima kasih, lalu duduk di sebelah Ye Chen. Si Tianqi sangat iri. Sebenarnya, dia juga ingin cucunya duduk di sebelah Tuan Ye, tetapi Aoxue mengambil langkah pertama sebelum dia bisa melakukan hal ini. Jika Chen Xiaozhao menjadi wanita Tuan Ye, si Tianqi tidak berani membayangkannya. Tetapi jika Chen Xiaozhao dapat disukai oleh Tuan Ye dan menjadikannya sebagai pelayan, itu akan menjadi berkah dari 8 masa kultivasi. Karena keterampilan medis Ye Chen luar biasa, dan bahkan keterampilan medis leluhurnya lebih baik daripada miliknya, jika Chen Xiaozhao cukup beruntung untuk melayani di sisi Ye Chen di masa depan, pasti ada kesempatan untuk belajar. Ini juga salah satu alasan mengapa dia mengajak Chen Xiaozhao makan malam. Tentu saja tujuan lainnya adalah mencari obat dari Ye Chen. Dia telah tersiksa oleh lukanya sendiri selama separuh hidupnya, dan sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyembuhkannya dalam satu kali kejadian. Memikirkan hal ini, si Tianqi menatap Chen Xiaozhao dengan penuh arti, menyuruhnya mencari kesempatan untuk lebih dekat dengan Ye Chen. Bagaimana mungkin Chen Xiaozhao tidak mengetahui apa yang dipikirkan kakeknya? Pipinya tiba-tiba berubah menjadi merah dan menggoda, pemalu dan panas. Chen Xiaozhao dengan cepat menundukkan kepalanya, tetapi hatinya terasa bergejolak. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Chen dari waktu ke waktu, jari-jarinya kusut lagi. Tuan Ye adalah dokter jenius paling kuat yang pernah dia lihat.
Baik dalam karakter maupun penampilan, dia adalah kelas 1. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang langka di dunia, tetapi dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak layak untuk Tuan Ye Chen. Selain Chen Xiaozhao, Qin Hao dan Song Wanting juga memandang Ye Chen dengan warna yang aneh, dan mata indah mereka tidak pernah menjauh darinya. Ye Chen tidak memperhatikan tatapan ketiga wanita itu. Dia memandang kerumunan dan tersenyum, mengangkat cangkirnya dan berkata, "Semuanya, Tuan Ye ada di Jingling, dan sudah takdir untuk mengenal kalian semua. Saya mengadakan acara perjamuan hari ini, dan saya ingin lebih sering berhubungan dengan Anda di Jingling di masa depan. Kami pasti akan membutuhkan bantuan semua orang." Begitu dia menggerakkan tangannya, kerumunan di meja itu mengambil cangkir mereka satu demi satu, karena takut terlambat selangkah. Song Wanting buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye terlalu sopan, jika ada yang harus kamu lakukan, tanyakan saja, itu yang harus kita lakukan." Si Tianqi mengikutinya dan berkata, "Tuan Ye adalah seorang dokter terkenal di dunia, dan keterampilan medisnya luar biasa. Saya juga sangat mengagumi Anda. Jika Tuan Ye memiliki perintah di masa depan, saya akan berani menolak untuk patuh." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Oke, semuanya ada di dalam anggur, ayo habiskan minuman ini." Tuan Ye bersorak. Semua orang minum segelas anggur bersama, lalu mengangkat gelas itu dengan hormat, tetapi tidak berani meletakkannya saat mereka melihat Ye Chen. Ye Chen meletakkan gelas anggurnya terlebih dahulu, lalu mengeluarkan sebuah kotak dari tangannya. Semua orang segera menghentikan semua tindakan, bahkan pernapasan menjadi lebih hati-hati. Mata mereka semua tertuju pada kotak, dan mereka sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa di dalam kotak ini terdapat obat ajaib yang selama ini dipikirkan semua orang. Ye Chen memandang kerumunan saat ini, dan berkata dengan ringan, "Di dalamnya ada obat yang saya saring kali ini." Sungguh, semua orang langsung bersemangat. Semua orang datang ke sini untuk mendapatkan obat ajaib, dan mereka tidak sabar untuk melihat keindahan obat ajaib saat ini. Ye Chen membuka kotak itu, memperlihatkan 10 pil di dalamnya, dan berkata dengan tenang, "Semuanya, obat yang saya saring kali ini setidaknya 10 kali lebih efektif daripada obat yang saya saring terakhir kali." 10 kali. Semua orang terlalu bersemangat untuk berbicara. "Saya menginginkan obat ajaib seperti terakhir kali dan merasa puas, tetapi saya tidak menyangka obat ajaib kali ini 10 kali lebih baik dari yang terakhir kali." Ye Chen berkata lagi, "Saat ini, saya tidak berani mengatakan bahwa obat saya dapat menghidupkan kembali orang mati atau membuat yang hidup abadi, tetapi juga dapat menguatkan tubuh, memperpanjang umur, dan menyembuhkan segala penyakit. Sebelum Anda melakukannya mati, asal masih ada nafas, obat saya bisa diminum kembali dan hidup beberapa tahun lagi. Oleh karena itu, setelah meminumnya harus berhati-hati dan berhati-hati. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, jangan meminumnya sekalipun." Seks menelan. Semua orang ngeri, kali ini obatnya bisa sangat ajaib. Bab 152. Pil yang dipegang Ye Chen di tangannya tidak lebih dari obat yang dia sempurnakan dengan santai menurut 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tapi itu membuat jantung semua orang yang terkejut berdebar kencang. Sekelompok orang menunggu untuk melihat pil yang jernih, dan napas semua orang menjadi sesak. Di antara orang-orang ini, si Tianqi, yang tertua, adalah yang paling bersemangat, dan bahkan sikap tenang dari dokter jenius itu sulit dipertahankan. Ia menderita luka lama yang serius dan tidak kunjung sembuh, yang membuatnya menderita penyakit selama separuh hidupnya. "Terakhir kali, saya mendapat pil yang dibuat oleh Ye Chen secara kebetulan, dan gejalanya sangat berkurang, tetapi masih belum bisa disembuhkan. Sekarang, mendengar bahwa efek obat baru ini lebih dari 10 kali lipat dari obat terakhir, si Tianqi sangat bersemangat sehingga dia bahkan merasa bahwa kali ini dia akan dapat sepenuhnya menyembuhkan luka lama yang telah menjangkiti dirinya selama setengahnya kehidupan. Jika obat ajaib Tuan Ye benar-benar dapat memberikan efek ini, maka ini adalah kebaikan yang luar biasa." Dan mata Song Wanting sangat bersemangat. Meskipun Ye Chen menghidupkan kembali kakeknya dengan akupuntur, namun tubuhnya masih lemah. Jika ingin hidup lebih lama dan memperpanjang umurnya, ia harus mengandalkan obat ajaib Ye Chen untuk mendukungnya. Oleh karena itu, saat ini, matanya yang melihat obat ajaib sangat panas, dan matanya yang menatap Ye Chen bahkan lebih panas. Adapun Qin Gang, ketika dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan 2 obat ajaib, dia sangat bersemangat hingga hampir menangis.
Ye Chen berkata dengan tenang, saat ini, beberapa masalah sulit yang tidak dapat diatasi oleh pengobatan modern, seperti diabetes, gagal ginjal dan penyakit ganas lainnya, juga dapat disembuhkan dengan meminum pil ini. Saat suara itu jatuh ke tanah, semua orang semakin terkejut. Meski penyakit yang biasa disebutkan Ye Chen sangat umum, namun semuanya merupakan penyakit yang sulit disembuhkan dalam pengobatan modern, belum lagi minum obat tidak bisa menyembuhkannya, bahkan pergi ke luar negeri pun tidak bisa menyembuhkannya. Apalagi diabetes juga dikenal sebagai kanker abadi, belum ada obatnya sama sekali. Tapi bagi Ye Chen, obat ajaib bisa menyembuhkannya. Ini adalah keajaiban medis. Semua orang yang hadir menghela nafas dalam hati, Tuan Ye benar-benar seorang dokter abadi, naga sejati dari 9 surga. Mata indah Qin Ruoxue bersinar dengan kemegahan yang luar biasa, dan wajahnya semerah terbakar. Dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya bahwa sosok seperti Tuan Ye pasti akan terbang di atas 9 langit. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan jangan pernah melewatkannya. Chen Xiaozhao mau tidak mau menunjukkan kekagumannya kepada Ye Chen. Kemampuan Ye Chen berada di luar imajinasinya dalam hidupnya. Jika dia bisa mempelajari beberapa metode sepele dari Guru Ye, itu mungkin cukup untuk menguasai seluruh bidang medis. Saat ini, Ye Chen melihat betapa mendesaknya keputusasaan semua orang, tersenyum ringan, dan berkata, "Baiklah, izinkan saya berbagi obatnya." Semua orang tidak tahan lagi, wajah mereka penuh kegembiraan. Ye Chen berdiri, mengambil pil dengan satu tangan, menyerahkannya kepada Si Tianqi tertua terlebih dahulu, dan berkata dengan ringan, "Tuan Si, ini untukmu." Si Tianqi gemetar, berlutut, menangkupkan tangan ke atas kepalanya dengan hormat, dan berkata dengan rendah hati, "Terima kasih, Guru Ye atas obatnya." Kebaikan Guru Ye sangat besar, dan Si bersedia menjadi seorang lembu dan kuda sepanjang hidupnya, untuk membalas Guru Ye. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Si, Anda dan saya juga ditakdirkan, jadi Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan." Bagaimanapun, letakkan pil itu di tangan Si Tianqi. Si Tianqi sangat gembira hingga dia menangis. Ketika dia berpikir akan disiksa oleh luka lama selama separuh hidupnya, dia tanpa sadar membuka mulutnya untuk sepenuhnya membebaskan dirinya dari rasa sakit. Ye Chen menghentikannya, dan berkata dengan tenang, "Tuan Si, obat ini terlalu ampuh. Anda hanya perlu meminum setengahnya untuk menyembuhkan penyakit lama Anda. Simpan separuh sisanya dengan baik. Ini akan sangat berguna dalam masa depan." Si Tianqi kaget, dia hanya butuh setengah pil untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ini sungguh menakjubkan. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan silet yang dia gunakan untuk mengikis ampas obat, membelah pil menjadi 2, dan menelannya dengan mulut terbuka. Semua orang menatapnya dengan saksama, berharap melihat keajaiban terjadi. Beberapa detik setelah Si Tianqi meminum pil, wajahnya langsung memerah, kulit di sekujur tubuhnya langsung memerah, dan dia berkeringat banyak. Si Tianqi merasa seperti arus hangat ajaib mengalir di tubuhnya. "Tubuhku ibarat tanah kuning dengan retakan berbintik-bintik yang sudah lama kering, dan arus hangat ini, seperti air bersih yang lembut, dengan cepat mengisi retakan di tanah kuning dan menyuburkan seluruh daratan." Dia merasa luka lamanya yang sangat parah mulai pulih dengan cepat, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Tuan Ye, ini sungguh luar biasa. Penyakit lama yang telah menjangkiti saya selama beberapa dekade telah sembuh total dalam beberapa menit." Air mata memenuhi mata Si Tianqi, dan air mata Douda langsung mengalir di pipinya. Pada tahun-tahun ini, dia tersiksa oleh penyakit lama dan pingsan. Tidak hanya dia tidak mampu mengobati penyakitnya dan menyelamatkan orang lain sendirian, tetapi dia juga dalam bahaya kematian kapan saja, dan hidupnya sangat menyakitkan. Tapi sekarang, setengah dari ramuan Ye Chen langsung menyembuhkannya sepenuhnya. Ini bisa dikatakan sebagai keterampilan ajaib, dan tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Celepuk, Si Tianqi berlutut lagi, dan berkata dengan berlinang air mata, "Tuan Ye, Anda adalah orang tua saya yang terlahir kembali. Jika Anda tidak membenci saya, Si Tianqi, akan memperlakukan Anda dengan etiket seorang ayah, saudara laki-laki dan guru, di masa depan." Menderita penyakit dan kesakitan, begitu sembuh seperti semula, suka dukanya, orang awam sama sekali tidak bisa memahami kegembiraannya. Melihat Si Tianqi pulih seperti ini di tempat, semua orang semakin mengagumi obat ajaib Guru Ye.
Hanya satu pil ini yang bernilai lebih dari 10.000 emas, dan setelah saya mendapatkannya, saya tidak akan menjualnya dengan jumlah uang berapapun. Ye Chen memandang si Tianqi, membantunya berdiri dengan satu tangan, dan berkata, Tuan Si, saya menerima keinginan Anda, tetapi Anda adalah seorang penatua, jadi jangan selalu memberi hormat kepada saya di masa depan. Si Tianqi buru-buru berkata, lalu mengapa? Tuan Ye adalah dermawan saya. Ye Chen melihat bahwa dia sangat temperamental, jadi dia berhenti berbicara, tetapi melihat ke arah Song Wanting, mengambil obat, dan berkata, Nona Song, obat ini untuk Tuan Song. Song Wanting buru-buru berlutut di depan Ye Chen seperti yang dilakukan si Tianqi sebelumnya, dan mengangkat tangannya ke atas kepalanya, terima kasih, Tuan Ye untuk obatnya. Kebaikan Anda yang luar biasa, keluarga Song tidak akan pernah melupakannya. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, mengeluarkan 2 pil tanpa kehilangan ketenangannya, menyembunyikan 1 pil di lengan bajunya, dan meletakkan pil lainnya di tangan Song Wanting. Song Wanting mendapatkan obatnya dan sangat bersemangat. Dia hendak menutup telapak tangannya dan dengan hati-hati menyimpan pilnya. Pada saat ini, dia merasakan benda bulat lain di tengah telapak tangannya. Jantungnya berdetak kencang, dan dia menatap Ye Chen, melihat Ye Chen menatapnya dengan senyuman di wajahnya, dan mengedipkan mata kanannya dengan ringan, dan segera mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Ini adalah Ye Chen yang memberi dirinya tambahan, dan kemudian menyuruh dirinya sendiri untuk diam. Song Wanting sangat bersemangat dan terharu, dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen bisa memberikan 2 obatnya. Apalagi obat kedua diberikan secara diam-diam, apakah berarti obat kedua tidak diberikan kepada kakeknya, melainkan diberikan kepada dirinya sendiri? Bab 153. Bagi Ye Chen, memberi Song Wanting obat tambahan bukanlah apa-apa. Namun, bagi Song Wanting, itu sangat berarti. Pada saat ini, dia sudah diliputi emosi terhadap Ye Chen, dan bahkan merasa bahwa gadis kecil itu dilindungi dan dirawat oleh anak lelaki besar itu. Dengan mata linglung, Ye Chen menghampiri Wang Zenggang dan mengeluarkan pil. Tuan Wang, ini untukmu. Wang Zenggang gemetar, dan segera berlutut di tanah, menunggu dengan hormat seperti yang lain. Ye Chen meletakkan obat di tangannya, Wang Zenggang berseru, terima kasih Tuan Ye karena telah memberi saya obat. Wang Zenggang akan mengikuti perintah Anda di masa depan. Melihat kesalehan Wang Zenggang yang berlutut di tanah, dia berkata dengan tenang, Tuan Wang, putra dan keponakan Anda sama-sama membuat saya marah pada awalnya. Jika Anda tidak tahu bagaimana harus bersikap, mereka mungkin sudah lama tidak ada di dunia ini. Petik 2. Jantung Wang Zenggang berdetak kencang, dia buru-buru bersujud dan berkata, terima kasih, Tuan Ye, atas tangan mulia Anda. Ye Chen bersenandung, dan berkata, beritahu orang-orang muda di keluargamu bahwa kamu harus belajar berperilaku dengan ekor di antara kedua kakimu di masa depan. Wang Zenggang buru-buru mengangguk, jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan memperingatkan mereka. Ye Chen berkata dengan ringan, kamu meminum obatnya dengan baik. Itu mungkin menyelamatkan hidupmu di masa depan. Wang Zenggang mendapatkan obat ajaib, dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Tuan Ye, jika ada gunanya datang ke rumah Wang saya di masa depan, tolong beritahu saya. Lalu datanglah Qin Gang. Ye Chen berjanji pada Qin Aoxue untuk memberi keluarganya 2 obat, jadi Ye Chen memberi Qin Gang 1 obat dan Qin Aoxue 1 lagi. Ayah dan putrinya berlutut di tanah bersama-sama, sangat saleh. Qin Gang segera mengutarakan pendapatnya, dengan mengatakan, mulai sekarang, keluarga Qin saya juga akan menantikan pemimpin Tuan Ye. Ye Chen tersenyum sedikit dan mengangguk puas. Saat ini, semua obat yang seharusnya diberikan sudah diberikan, namun setelah dipikir-pikir, dia berkata dengan lantang, masuklah. Orang yang menjaga pintu kotak bergegas masuk, Tuan Ye, apa perintah Anda? Saat dia mengatakan itu, dia memandang Ye Chen dengan hormat, dan menundukkan tangannya untuk memberi hormat. Ye Chen mengangguk pelan, dan berkata sambil tersenyum, kamu dan aku sudah saling kenal sejak lama, kamu bekerja keras dan rajin, dan aku telah menyiapkan pil untukmu hari ini. Mendengar ini, seluruh orang tercengang. Anggota badan terasa panas, dan kepalanya meledak. Dia baru saja menunggu di luar kotak, dan tentu saja dia telah mendengar kata-kata Ye Chen di dalam kotak dan apa yang terjadi setelah si Tianqi meminum obat, dan dia sudah sangat iri di dalam hatinya. Namun,
Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa orang seperti dirinya, yang tidak terlihat di depan umum, mungkin memenuhi syarat untuk menerima obat yang diberikan oleh Tuan Ye. Namun, pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa Ye Chen akan memberinya obat ajaib ini, dia berlutut di tanah tanpa ragu-ragu. Ye, aku pria yang kasar, aku tidak bisa mengucapkan kata-kata indah, hidupku akan menjadi milikmu mulai sekarang, bahkan jika kamu membiarkanku naik gunung pedang dan turun ke lautan api, jika aku mengerutkan kening, aku akan membiarkan langit meledak. Saya sangat tersentuh sehingga saya tidak bisa menahan diri, berlutut di tanah, dan meminum pil dari Ye Chen dengan hormat, sama bersemangatnya seolah-olah saya sedang memperlakukan harta karun yang tiada taraf. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, lakukan sesuatu untukku di masa depan, aku tidak akan pernah melupakan kontribusimu." Dia berkata dengan tegas, "Aku tidak akan mengecewakanmu." Melihat Ye Chen benar-benar memberikan obat ajaib, semua orang sangat terkejut. Meskipun mereka sangat mengesankan di Jinling, itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tetapi setelah karakter sekecil itu mengikuti Tuan Ye tiba-tiba memberikan obat ajaib tanpa ragu-ragu. Ini, perlakuan Guru Ye terhadap bangsanya sendiri benar-benar merupakan berkah dari Tuhan. Dia berlutut di tanah di pintu kotak, dan merangkak ke arah Ye Chen dengan lutut di tanah, bergerak di dalam hatinya, air mata mengalir di wajahnya. "Tuan Ye, saya benar-benar tidak menyangka Anda masih melihat saya sebagai orang kecil di mata Anda, dan saya sangat berterima kasih." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Saya, Ye Chen, berperilaku di dunia, dan saya melihat karakter pihak lain, bukan identitas pihak lain. Anda ingat teman sekelas saya Wang Daokun? Dalam hal status, dia adalah tidak sebaik kamu dalam hal kekuatan, dia tidak sebaik kamu. Adik kecilmu, ketika dia dijebak oleh polisi dan terbaring di rumah sakit, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri, tapi kenapa aku harus tetap membantunya, menyelamatkannya, dan melindunginya? Karena dia adalah temanku Marvin Ye, sekecil apapun dia, aku tidak akan melepaskannya." Dengan gemetar di dalam hatinya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak hingga air mata mengalir di wajahnya. Dia bersujud dan berkata, "Tuan Ye, kemarilah, saya pasti akan membakarmu berkeping-keping." Ye Chen menyerahkan obatnya, dan berkata, "Jika kamu mengikutiku, Ye Chen, kamu harus memahami kebenaran. Dengan kekuatan Ye Chen-ku, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selama kamu melakukan sesuatu untukku dengan cara yang membumi, saya pasti akan melindungi kemakmuran Anda selama sisa hidup Anda." Kalimat ini, Ye Chen tidak hanya membicarakannya. Dari segi kekayaan, yang dia miliki adalah uang tunai puluhan miliar dan perusahaan ratusan miliar, dan dia sudah memiliki kekayaan yang tidak ada habisnya. Dalam hal kekuatan, dia memiliki 9 kitab suci surgawi yang mendalam di sampingnya, dan kekuatannya luar biasa. Oleh karena itu, jika Anda mengikutinya dengan mantap, secara alami dia tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Dan kata-kata Ye Chen juga membuat semua orang yang hadir semakin mengagumi dan menghormati Ye Chen. Dan biarkan semua orang yang hadir, jauh di lubuk hati mereka, memutuskan untuk mengikuti Ye Chen. Dia menundukkan kepalanya untuk Ye Chen sepanjang hidupnya. Kali ini, Wang Zhengang mengeluarkan kunci gelang pintar yang dapat dipakai dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ini adalah kunci gelang pintar untuk mobil sport edisi khusus Bugatti Veyron Hermes. Saya memesannya dari atas, dan pameran mobil akan secara resmi dimulai besok, jadi kamu bisa mengambil mobilnya." Harga Bugatti Veyron biasa berkisar 26 juta RMB, sedangkan Hermes edisi khusus dibanderol lebih dari 40 juta RMB. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Qin Gang buru-buru mengeluarkan kunci gelang pintar, dan buru-buru berkata, "Kebetulan sekali, Tuan Ye. Saya juga memesan mobil sport untuk Anda di pameran mobil, tetapi saya memesan Aston Martin A edisi terbatas dari 177. 177 edisi terbatas Aston Martin dibanderol dengan harga RMB 40 juta. Tak disangka, keduanya justru terpikir untuk pergi bersama." Wang Zhengang memandang Qin Gang dengan marah, dan berseru, "Qin Tua, mengapa kamu memberi Tuan Ye mobil sport seperti saya? Apakah kamu mencoba meniru saya?" Qin Gang berkata dengan percaya diri, "Bagaimana saya bisa belajar dari Anda? Saya pikir Tuan Ye harus mengendarai mobil sport terbaik, jadi saya secara khusus memesan Aston Martin itu."
Si Tianqi yang berada di samping melihat kedua pria itu memberikan hadiah yang murah hati satu demi satu, jadi dia buru-buru mengeluarkan kotak hadiah kayu cendana dari sakunya. Setelah membukanya, ada gelas anggur porselen berwarna yang sangat halus di dalamnya. Dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, cangkir anggur Chenghua Dacai ini diturunkan dari dinasti Ming, dan ini juga merupakan barang antik favorit saya dalam hidup saya. Saya secara khusus memberikannya kepada Tuan Ye hari ini. Saya harap Tuan Ye akan menyukainya." Melihat mereka bertiga telah mengirimkan hadiah, Song Wanting, yang telah menerima 2 obat ajaib, tidak berani ketinggalan. Dia buru-buru membalikkan punggungnya, menulis cek, dan menyerahkannya kepada Ye Chen dengan kedua tangannya. "Tuan Ye, cek sebesar 100 juta yuan ini, merupakan pemikiran kecil Wanting, terimalah." Bab 154. Ye Chen tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan dengan suara bulat memberinya hadiah satu demi satu. Apalagi hadiah yang mereka berikan lebih mahal dari yang lain. Kedua mobil sport tersebut sama-sama level 40 jutaan. Gelas anggur Chenghua Dacai dari dinasti Ming berjumlah puluhan juta. Song Wanting bahkan langsung memberikan cek sebesar 100 juta yuan. Namun, ini adalah hal yang benar-benar tidak penting bagi Ye Chen. Yang pertama adalah mobil sport yang terlalu mencolok, dan dia tidak terlalu menyukainya. Yang kedua adalah barang antik, yang terlalu encer, dan dia juga tidak menyukainya. Mengenai uang, hal terakhir yang dia kekurangan adalah uang. Namun, melihat mata keempat orang ini penuh antisipasi, sangat ingin menerima hadiah bakti mereka, Ye Chen berpikir sejenak, tapi tetap tidak menolak, tapi berkata dengan ringan, "Oke, saya akan menerima semuanya, kamu punya hati." Petik 2. Karena mereka ingin mengikutinya dan menjadi kekuatan di bawah komandonya, menerima isyarat dari mereka adalah hal yang benar. Ketika semua orang melihat hadiah dari bawahannya, mereka merasa lega, dan semuanya tersenyum bahagia. Ye Chen dengan santai memasukkan cek tunai 100 juta yuan, 2 kunci gelang pintar, dan cangkir warna Chenghua ke dalam sakunya, lalu berkata dengan datar, "Oke, semuanya, ayo makan." Semua orang buru-buru berkata, "Makan, makan." Saat ini, dia berdiri dari tanah dan berkata, "Tuan Ye, teruslah menunggu di pintu." Ye Chen mengangguk dan tidak menahannya. Bagi orang-orang yang duduk di sini, hal itu sebenarnya tidak ada di meja. Para gangster di jalan, betapapun baiknya mereka tetaplah gangster, dan mereka lebih menderita daripada orang-orang kaya dari keluarga besar ini. Setelah makan malam, Ye Chen menolak permintaan Song Wanting untuk mengantarnya, dan berjalan pulang sendirian. Setelah Song Wanting mengucapkan terima kasih ribuan kali, dia mengendarai Bentley edisi terbatasnya kembali ke vilanya. Sambil memegang kemudi dengan satu tangan, dia memegang 2 obat ajaib dengan tangan lainnya, bertanya-tanya dalam hatinya, haruskah dia memberikan keduanya kepada kakek, atau haruskah dia menyimpannya sendiri. Jika dia memberikan semuanya kepada kakek, maka dia mungkin tidak ditakdirkan untuk mendapatkan obat ajaib ini, dan dia agak enggan untuk berpisah dengannya. Namun, jika saya menyimpannya atas inisiatif saya sendiri, jika kakek mengetahuinya di kemudian hari, saya bertanya-tanya apakah itu akan menimbulkan masalah. Setelah memikirkannya, keinginan akan obat ajaib mengatasi pemikiran lain. Dia dengan hati-hati memasukkan obat ajaib itu ke dalam kotak sarung tangan mobil, dan memutuskan untuk memegang obat ajaib itu terlebih dahulu. Jika dia membutuhkannya di masa depan, dia akan menggunakannya. Jika saya tidak membutuhkannya, tetapi kakek membutuhkannya, saya dapat mengeluarkannya lagi. Pada saat itu, meskipun saya menyumbangkan obat ajaib kepada kakek saya 2 kali untuk memperpanjang umurnya, saya yakin dia akan memperlakukan saya secara berbeda. Kembali ke rumah, Tuan Song, yang sedang beristirahat di sofa, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Terakhir kali Ye Chen datang ke rumah, meskipun dia diselamatkan, dia tidak memperbaiki sistemnya. Sekarang, dia masih agak tua dan sakit. Setelah beberapa hari penyembuhan, tubuhnya sedikit membaik. Namun, mereka masih membutuhkan bantuan orang lain, atau tongkat untuk berdiri atau berjalan. Bagi seorang lelaki tua yang bangga dan berprestasi sepanjang hidupnya, ketidaknyamanan fisik menjadi penyesalan terbesar di masa tuanya. Tapi sekarang, dia menyematkan segalanya pada obat ajaib yang dimurnikan oleh Master Ye Chen. Jika cucu perempuan Song Wanting dapat memperoleh kembali obat ajaib tersebut dan meminumnya sendiri,
Dia pasti dapat menyingkirkan masalah saat ini dan mendapatkan kembali perasaan menjadi kuat dan sehat 10 atau 20 tahun yang lalu. Ketika Song Wanting masuk dengan obat ajaib di tangannya, Tuan Song berjuang untuk duduk tegak, dan bertanya dengan gemetar, apakah Tuan Ye memberimu obatnya? Song Wanting mengangguk berulang kali, menawarkan pil dengan kedua tangan, dan berkata, kakek, ini adalah ahli pengobatan ajaib yang Ye buat kali ini, cepat ambil. Oke, Tuan Song berkata dengan penuh semangat beberapa kali, dan kemudian bertanya, apakah si Tianqi sudah mengambilnya? Saya sudah meminumnya, Song Wanting berkata. Tuan Si mengikuti instruksi Tuan Ye dan hanya meminum setengah pil, dan menyembuhkan semua luka lama dan penyakit kronis. Ketika Tuan Song mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat, dan berkata dengan gemetar, sungguh menakjubkan. Cepat, siapkan air untuk saya ingin minum obat. Pelayan di sebelahnya segera membawakan semangkuk teh. Keturunan keluarga Song berdiri di depan lelaki tua itu, menunggu untuk melihat momen keajaiban lahir. Keturunan keluarga Song saat ini semuanya berharap lelaki tua itu bisa hidup beberapa tahun lagi dan lebih melindungi keturunannya. Oleh karena itu, mereka juga berharap lelaki tua itu akan membaik setelah meminum obat ajaib. Lelaki tua itu dengan gemetar menelan pil tersebut dan meminumnya dengan air hangat. Setelah pil masuk ke perutnya, segera berubah menjadi gelombang energi yang menyapu seluruh meridian tubuh lelaki tua itu dan menyapu seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, lelaki tua itu merasa seluruh tubuhnya disuntik energi berulang kali, sehingga ia mencoba berdiri tanpa tongkat. Anak-anak dan keturunan di sekitarnya semua sangat gugup, karena takut lelaki tua itu tidak akan bangun dan jatuh, sehingga semua orang siap melangkah maju untuk menyelamatkannya. Namun, tidak ada yang menyangka kalau lelaki tua itu bisa berdiri dengan mudah hanya dengan sedikit usaha. Tanpa mengandalkan kekuatan luar apapun, lelaki tua itu berdiri dengan mudah hanya dengan kakinya sendiri, tanpa gemetar sama sekali. Merasakan gelombang kekuatan di kakinya, Song segera mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar. Langkah ini adalah sebuah jejak. Jangan terburu-buru, jangan lelah, jangan panik, jangan terburu-buru, jangan gemetar, dan jangan terengah-engah. Semua orang kagum, bagaimana ini bisa menjadi orang tua yang sedang sekarat. Ini tidak berbeda dengan pria parubaya berusia 10 tahun. Tuan Song mendapatkan kembali kendali atas tubuh dan kekuatannya, dan dia sangat bersemangat. Dia mencoba berjalan beberapa langkah dengan cepat, dan itu cepat dan mantap. Hal ini membuatnya sangat bersemangat di lubuk hatinya yang paling dalam, dan dia tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali. Bagus sekali. Tuan Ye benar-benar dewa. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Song Wanting, dan berkata dengan serius, jika saya bisa mendapatkan menantu seperti Tuan Ye, saya bisa hidup setidaknya sampai usia 100 tahun. Ayahmu, pamanmu, dirimu sendiri, dan saudara laki-lakimu saudari, adalah mungkin untuk berumur panjang. Begitu 3 generasi sebuah keluarga dapat hidup hingga usia 100 tahun, keluarga ini seperti dewa, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Song Wanting sudah lama ketakutan. Kakek awalnya adalah orang yang sekarat, tetapi diselamatkan oleh Ye Chen, tetapi setelah diselamatkan, kakek juga kelelahan, dan dia tampak seperti kelelahan. Tapi sekarang, obat ajaib Ye Chen membuat kakek tampak 20 tahun lebih muda dalam sekejap. Sekarang, saya yakin dia akan hidup 20 tahun lagi. Saat itu, dia akan benar-benar berusia 100 tahun. Berapa banyak orang yang berumur 100 tahun di dunia? Sangat sedikit. Dan jika jiwa sebuah keluarga besar dapat hidup sampai usia lebih dari 100 tahun, itu adalah keberuntungan terbesar bagi keluarga tersebut, karena hanya di tangan jiwa tersebut keluarga tersebut dapat tumbuh dan sejahtera. Begitu sang jiwa mati, ia akan segera terjerumus ke dalam pertikaian di mana para naga tidak memiliki pemimpin dan Anda saling berebut. Berapa banyak keluarga yang mengalami kemunduran karena kematian jiwa dan keterasingan keturunan keluarga. Sekarang Ye Chen telah melanjutkan kemakmuran keluarga Song setidaknya selama 20 tahun. Bab 155. Malam itu, keluarga yang menerima obat ajaib tidak bisa tidur semalaman. Song Wanting yang menyaksikan keajaiban terjadi pada kakeknya juga sangat gembira. Berpikir bahwa masih ada obat ajaib yang diberikan secara diam-diam oleh Tuan Ye di mobilnya, arus hangat yang kuat melonjak di dalam hatinya. Tuan Ye memperlakukan saya dengan sangat baik, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Juga seperti dia, Qin Aoxue, lada kecil dari keluarga Qin, mengalami insomnia karena memikirkan Ye Chen.
Setelah ayahnya Qin Gang mendapatkan 2 obat ajaib, dia memberikannya segera setelah dia sampai di rumah, dan menyuruhnya untuk menyimpannya dekat dengan tubuhnya. Sekarang, ramuan ini disimpan dekat dengan tubuhnya, dan sudah membawa suhu tubuh dan aroma tubuhnya sendiri. Berpikir bahwa ini diberikan kepadanya oleh Ye Chen, dia sangat bahagia sampai dia hampir pingsan. Tapi Ye Chen, bos besar di balik semua ini, masih terbaring di lantai di samping tempat tidur istrinya, dan terus tidur nyenyak sebagai menantunya. Keesokan paginya, Xiao Churan pergi ke studio. Setelah persiapan berhari-hari, studionya dikabarkan sudah terbentuk dan siap resmi dibuka untuk umum. Ye Chen sangat ingin membantunya, tetapi dia hanya ingin membangun bisnisnya sendiri dengan tangannya sendiri. Ye Chen memahami perasaannya, sejak dia meninggalkan keluarga Xiao. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana membuktikan dirinya dan tidak membiarkan keluarga Xiao meremehkannya. Ye Chen yang berpakaian bagus hendak pergi keluar untuk membeli bahan makanan, tetapi ketika dia menemukan sakunya menggembung, dia teringat hadiah yang diberikan semua orang kemarin. Kunci pintar untuk 2 limusin, segelas anggur Mincao Cheng Hua Dacai, dan cek senilai 100 juta yuan. Gelas Dacai itu ditaruh di dalam kotak kayu cendana yang ukurannya relatif besar, maka ia cukup menaruh kotak itu di lemari kecilnya sendiri, sedangkan untuk gelang mobil dan ceknya, awalnya ia ingin memasukkannya ke dalam lemari, namun setelah berpikir tentang hal itu hati-hati, dia masih ingin menyimpannya di lemari. Ibu mertua saya suka datang dan menggeliat di kamar ketika dia tidak ada pekerjaan. Terakhir kali Qin Gang memberinya gelang zamrud, istrinya pergi tanpa memakainya. Jika dia menemukan cek 100 juta dan kunci pintar dari 2 mobil mewah itu, dia pasti akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, jika dia mengetahuinya, dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Cek 100 juta ini saja sudah cukup untuk membuatnya takut sampai mati sebanyak 3 kali. Jadi, Ye Chen meninggalkan gelang pintar dan cek di sakunya, dan pergi ke pasar sayur. Dalam perjalanan, Qin Gang meneleponnya, dan setelah menyapa beberapa saat, dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ye, apakah Anda masih menyukai mobil sport yang saya kirimkan kepada Anda?" "Oh," Ye Chen tiba-tiba teringat, dan berkata, "Saya belum melihatnya." Qin Gang buru-buru berkata dengan hormat, "Mobil itu ada di pusat konvensi dan pameran Jinling, dan pameran otomotif internasional sedang berlangsung sekarang. Jika tidak nyaman bagi Anda untuk pergi ke sana, saya dapat meminta seseorang mengantarkannya ke rumah Anda dengan kendaraan pengangkut." Ye Chen berkata, "Lupakan saja, lebih baik tidak mengirimkannya pulang, saya akan melihatnya suatu saat nanti." Komunitas yang dia tinggali sekarang sangat biasa-biasa saja, dan sebuah rumah hanya berharga 2 hingga 3 juta yuan. Jika 2 mobil sport senilai lebih dari 40 juta yuan tiba-tiba diparkir, seluruh komunitas mungkin akan hancur. Oleh karena itu, menurutnya lebih baik parkir mobil di Villa Thomson Yipin dulu. Villa di sana memiliki basement pribadi, dan akan lebih bebas rasa khawatir jika memarkir mobil di basement. Sesampainya di pasar sayur, Ye Chen menerima telepon dari saudara baiknya Wang Daokun dari universitas. Di telepon, Wang Daokun bertanya, "Ye Chen, kamu di mana?" Ye Chen berkata, "Saya sedang berbelanja di pasar sayur." "Ada apa, Daokun? Apa yang Anda butuhkan dari saya?" Wang Daokun berkata dengan ragu-ragu, "Sial, saya datang ke Jinling International Auto Show hari ini." Ye Chen tahu bahwa dia adalah penggemar mobil, dan favoritnya adalah mobil. Ketika dia masih kuliah, dia menghemat biaya hidup sebulan dan pergi ke Shanghai untuk menonton pameran mobil. Jadi dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu lari untuk melihat mobil itu lagi?" "Ya," Wang Daokun berkata, "kali ini ada beberapa mobil sport edisi terbatas kelas dunia yang dipamerkan, yang sangat jarang dilihat." Saat dia mengatakan itu, Wang Daokun buru-buru berkata, "Oh, saya tidak memintamu membicarakan masalah ini." Ye Chen bertanya, "Lalu mengapa kamu mencariku?" Wang Daokun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Benar, saya melihat curan di pameran mobil." "Istriku?" Marven Ye bertanya dengan heran, "Mengapa dia pergi ke pameran mobil?" "Saya juga tidak tahu," Wang Daokun berkata, "dia bersama seorang pria, itu sebabnya saya menelepon untuk menanyakan apakah Anda mengetahuinya." Ye Chen mengerutkan kening. "Apakah Xiao Churan pergi ke pameran mobil bersama seorang pria? Kenapa aku tidak mendengar dia membicarakan hal itu?" Meski keduanya jarang berkomunikasi, mereka tetap saling bercerita tentang beberapa hal.
Dia pergi ke pameran mobil bersama seorang pria, tapi dia tidak memberitahunya tentang hal itu. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Meskipun Ye Chen adalah tuan muda dari keluarga Ye dan tuan Ye di mata para bos besar di Jinling, dia masih kurang percaya diri dengan hubungannya dengan Xiao Churan. Dia juga khawatir Xiao Churan akan tergoda di luar, jadi dia berkata kepada Wang Daokun, "Aku tahu Daokun, terima kasih." Wang Daokun berkata, "Ye Chen, ibuku baru saja meneleponku dan menyuruhku kembali karena ada sesuatu di rumah. Churan, kamu harus datang dan melihat." "Oke," Ye Chen berkata, "aku akan pergi dan melihatnya nanti, kamu harus sibuk dulu." Setelah menutup telepon, Ye Chen memarkir mobil listrik di pinggir jalan, lalu naik taksi ke pusat konvensi dan pameran Jinling. Pusat konvensi dan pameran adalah proyek real estate berskala besar yang mengkhususkan diri dalam menyelenggarakan berbagai pameran. Pada dasarnya, semua pameran berskala besar di Jinling diadakan di sini. Ye Chen memasuki ruang pameran, dan ketika dia melihat sekeliling, dia dikelilingi oleh warga biasa yang datang untuk melihat pameran mobil, dan platform sekitarnya juga dipenuhi dengan mobil mewah. Di sini mobil starternya semuanya mobil mewah impor level jutaan seperti Audi A8, dan ada juga mobil sport mewah seperti Lamborghini dan Ferrari. Di tengah ruang pameran, di platform tertinggi, diparkir satu warna merah dan satu lagi, hitam, dua mobil sport mewah terbaik. Kedua mobil ini persis seperti yang diberikan Wang Zhengang dan Qin Gang kepada Ye Chen. Aston Martin 177, edisi khusus Bugatti Veyron Hermes. Kedua mobil ini juga merupakan dua mobil super mewah di akhir keseluruhan pameran otomotif. Sekeliling kedua mobil tersebut hampir seluruhnya dikelilingi oleh penonton dan reporter. Di sekeliling kedua mobil tersebut terdapat dua lingkaran satpam yang gagah dan perkasa. Satpam membelakangi kedua mobil mewah tersebut dan membentuk lingkaran menghadap massa, mencegah massa menyentuh kedua mobil mewah setinggi langit tersebut. Pembawa acara memperkenalkan dan mengatakan, kedua mobil ini telah dipesan dan menjadi milik pribadi. Anda dapat menonton dan mengambil gambar, tetapi Anda tidak boleh menyentuhnya. Terima kasih atas kerja sama Anda. Seorang reporter mau tak mau bertanya dengan lantang, pameran mobil baru saja dimulai, dan kedua mobil sudah dipesan. Tidak nyaman bagi Fang untuk mengungkapkan, siapakah dua orang kaya ini. Pembawa acara tersenyum tipis dan berkata, ini bukan dua orang kaya, tapi satu orang kaya. Satu, reporter itu berseru, mungkinkah dua mobil dibeli oleh satu orang? Ya, pembawa acara mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kedua mobil ini memang dimiliki oleh orang kaya yang sama. Bersambung.